Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Sarjana Muda. Syukur Alhamdulillah teman-teman kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga kita masih bisa menikmati indahnya bulan Ramadan tahun ini, yakni dengan cara menghiasinya dengan berbagai macam amalan baik yang wajib maupun yang sunat. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas perkara-perkara apa sajakah yang dapat membatalkan puasa kita. Walaupun puasa sudah memasuki hari ke-18, namun masih saja ada pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan, Apakah potong kuku batal puasa? Apakah mandi di sungai batal puasa? Benarkah nangis itu batal puasa? Kata nenekku sih batal. Kasih tahu dong sarjana muda. baiklah teman-teman semuanya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kali ini Sarjana Muda akan membahas secara sepintas apa sajakah yang dapat membatalkan puasa itu. Baiklah teman-teman, adapun yang dapat membatalkan puasa sebagaimana yang disebutkan dalam kitab fikih pada umumnya terdapat 9 perkara ataupun 9 hal. Adapun kesembilan hal tersebut, yakni yang pertama memasukkan segala sesuatu ke dalam rongga badan dari lubang yang terbuka. Adapun rongga yang dimaksudkan di sini ada 5. Yang pertama mulut, yang kedua hidung, yang ketiga telinga, yang keempat lubang buang air kecil, yang kelima lubang buang air besar. Apabila kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga-rongga tersebut dengan sengaja tanpa ada paksaan, maka dapat membatalkan puasa kita teman-teman ya. Tapi ingat, yang kalau dimasukkan ke dalam rongga mulut itu kalau tidak ditelan tidak mengapa. Yang penting jangan ditelan. Ingat ya teman-teman. Adapun yang kedua yang dapat membatalkan puasa itu adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja di sini berarti kita tahu kita akan muntah apabila melakukan sesuatu atau apabila mencium sesuatu, namun tetapi kita tetap melakukannya. Misalnya, mencium bau busuk, namun kita tahu kalau kita mencium bau busuk kita akan batal puasa dengan muntah, tetapi kita sengaja mencium bau busuk tersebut sehingga kita benaran muntah. Ataupun kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut sehingga dengan sesuatu tersebut dapat menyebabkan kita muntah seperti dengan menggosok gigi ataupun yang lainnya. Kalau menyebabkan kita muntah maka itu tidak boleh dilakukan ketika berpuasa. Ingat ya teman-teman. Baiklah teman-teman, selanjutnya yang dapat membatalkan puasa itu adalah bersenggama ataupun melakukan hubungan suami istri walaupun dia belum bersuami ataupun belum jadi istrinya ya teman-teman, tetap batal. Adapun yang selanjutnya yang keempat yang dapat membatalkan puasa itu adalah keluar mani dengan sengaja walaupun tanpa bersenggama. Yang ketiga tadi bersenggama walaupun tanpa keluar mani. Yang keempat keluar mani walaupun tanpa bersenggama. Terserah maupun apapun kegiatan tersebut, yang penting kalau keluar mani maka dia akan batal puasanya, baik dengan cara melihat, baik dengan cara menghayal, berpikir, berkata-kata dan lain-lain sebagainya, maka akan batal puasanya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Adapun selanjutnya yang kelima yang dapat membatalkan puasa itu adalah hilang akal. Hilang akal di sini teman-teman ada beberapa sebab, bisa jadi karena gila, bisa jadi karena pingsan, bisa jadi karena mabuk. Namun yang di sini batal puasa apabila gilanya walaupun 1 detik dalam sehari tersebut, berbeda dengan pingsan ataupun pingsan ataupun mabuk. Apabila dalam hari tersebut ada kesadaran walaupun 1 detik, maka tiada batal puasanya. Jadi berbalik dengan hal keadaan gila. Oke ya teman-teman, perlu diingat, jangan terlupa, jangan dibalik-balik. Ada pertanyaan silakan ditanya. Adapun yang keenam yang dapat membatalkan puasa itu adalah bagi perempuan datangnya haid ataupun menstruasi. Apabila datang menstruasi dalam hari tersebut, maka puasanya akan batal secara otomatis dan dia wajib mengqadhakannya di bulan selanjutnya.
Baik teman-teman, yang selanjutnya yang ketujuh batal puasa adalah dengan sebab melahirkan. Ini juga khusus bagi perempuan. Ketika dia sedang mengandung dan ketika itu dia sedang berpuasa, tiba-tiba dia melahirkan, maka batallah puasanya di bulan tersebut dan wajib mengqadhakannya. Adapun yang kedelapan yang dapat membatalkan puasa adalah nifas. Nifas adalah datangnya darah setelah melahirkan. Di sini tidak boleh berpuasa ataupun dia berpuasa tetapi tidak sah hingga habis masa nifasnya tersebut yang biasanya 40 hari atau 44 hari atau paling banyak 60 hari. Oke teman-teman, perlu diingat kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan yang terakhir, yang kesembilan yang dapat membatalkan puasa dengan sebab murtad. Murtad di sini teman-teman ada tiga kategori, bisa jadi murtad karena perkataan, bisa jadi karena perbuatan, ataupun bisa jadi karena i'tikad ataupun keyakinan hati dan pikiran. Jadi hati-hati ya teman, jangan sampai kita murtad di dalam berpuasa seperti mengatakan sesuatu yang halal menjadi haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal ataupun menyembah sesuatu yang tidak dibolehkan dalam Islam ataupun berkeyakinan sesuatu tentang agama ataupun tentang Allah yang bersalahan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi itu dikategorikan murtad, maka batal puasanya dan wajib mengqadhakannya. Baiklah teman-teman semuanya, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Maka kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan atas segala kesalahan dan kekurangan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kritik dan saran silahkan ditulis untuk mengembangkan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.